Mereka kembali lagi bersama kami di DG Financial. Ini kita akan membahas tentang saham boba atau PT Formosa Ingredient Factory Tbk. Jadi ini perusahaannya itu dia bergerak di bidang apa ya, pembuatan kayak jelly, boba gitu-gitulah ya, yang untuk minuman. Di sini ada direktur, direktur utamanya ada Yunita Sugiarto Away. Kemudian ada direkturnya ada G.E. Leyanto Yamin. Untuk kantor mereka ada di Belian 88 Bis Estate Karawaci Blok C nomor 1, tepatnya di Jalan Raya di Pemda Kabupaten Tangerang. Nah, ini kita lihat di sini, ini ada disebutkan juga untuk yang rumahnya, ada Jalan Raya Pelepah Indah, ada Cluster Thompson Residence. Nah, kita lihat nilainya ini satuan penuh ya. Tapi bentuk itu rupiah, kas dan setara kas dia meningkat 6 miliar menjadi 12 miliar, kayaknya masih agak kecil nih ya. Persediaan dari 19,9 miliaran sekarang menjadi 21,7 miliaran. Berarti kurang lebih meningkat sekitar 1,7 miliaran. 1,7 hingga 1,8 kurang lebih kayak gitu. Ini piutangnya dia sedikit menurun. Total asetnya dari 175,6 miliaran sekarang menjadi 174,7 miliaran. Nah, ini kalau kami lihat sebenarnya kayaknya dia perusahaan belum begitu besar, tapi kita lihat dulu gimana dengan penjualannya, apakah kinerja bagus atau gimana. Ini liability and equity. Nah, liabilitas jangka pendek untuk utang usahanya oke, dia menurun cukup bagus. Ini semua cukup bagus. Jumlah hutang jangka pendek dari 23 miliaran sekarang menjadi 18 miliaran. Untung saja mengalami penurunan ya. Jadi kalau perusahaan itu liability-nya untuk yang perusahaan seperti ini cukup bagus. Total hutangnya dari 24 miliaran sekarang menjadi 19,6 miliaran. Nah, ini dia berkurang ya. Oke, masih oke. Dan yang perlu kita ketahui, ini perusahaannya IPO kalau tidak salah 2021 ya. Jadi sekarang udah sekitar 3 tahunan nih. Sebenarnya sudah bisa dilihat ya, ini kinerja sesungguhnya. Ini equity-nya 151 miliaran menjadi 155 miliaran. Nah, ini meningkat ya, ini berarti cukup bagus. Nah, oke lah ya. Walaupun jadi kalau bisa kita bilang penurunan aset tidak berarti perusahaannya itu jelek. Penurunan aset bisa jadi perusahaannya itu bagus. Jadi kita perlu lihat juga equity dan liability-nya, ekuitas dan liabilitasnya. Penjualan kita lihat meningkat 106 miliaran menjadi 129 miliaran. Walaupun bahan pokok meningkat, tetapi laba pokoknya masih meningkat 26 miliaran menjadi 38 miliaran. Beban usaha oke lah ya, meningkat. Laba operasi dari 10 miliar menjadi 15 miliaran. Lalu di sini dia ada beban lain-lainnya cukup banyak, di mana sekitar 1 miliaran. Pendapatan lain-lain pun berkurang. Nah, inilah yang kita gak tahu. Beban lain-lain, pendapatan lain itu apa? Nanti kita lihat apakah ada dijelaskan atau tidak. Ini labanya sebelum pajak penghasilan bahkan masih mencatatkan 15 miliaran. Laba tahun berjalan sekitar 12 miliaran, meningkat dari tahun lalu sekitar 9 miliaran. Berarti ini kan dia ada progres yang meningkat, berarti ini penjualan meningkat, laba meningkat. Nah, ini kita lihat apakah nanti ke depannya bisa terus mempertahankan kinerjanya. Sudah bagus ini ya. Karena tadi persediaannya pun meningkat loh. Dia bukan hanya yang labanya yang meningkat, tapi persediaannya pun meningkat. Ya, ini cukup oke. Arus kas dari aktivitas operasional. Pembayaran kepala pemasok bahkan meningkat dari tahun lalu. Nah, inilah yang kita bisa lihat. Di mana dari 85 miliaran sekarang menjadi 100-an miliaran. Dia pembayaran kepada pemasok dia meningkat. Berarti kalau dia meningkat berarti dia kan memang lagi banyak penjualan. Kemudian dia percaya dengan penjualan di masa depan. Nah, jadi memang untuk manajemen itu dia harus percaya diri ya. Tapi jangan terlalu percaya diri juga. Kita lihat situasi sikonnya gimana. Nih komisaris utama ada apa nih? Nona Papron Matanobol. Kemudian direktur utama yaitu Nyonya Yugita Sugiarto. Ini rata-rata cewek ya untuk yang komisaris utama dan direktur utamanya. Wakil direktur utama pun cewek juga. Untuk komisaris independen, direkturnya itu laki-laki. Tapi walaupun begitu, ini berarti ini wanita hebat nih ya. Karena sebenarnya kalau kita bilang, ini bergeraknya memang apa sih? Ini saya cocok ya ini ya. Karena untuk seperti minuman seperti boba gitu kan kebanyakan cewek agak suka ya, agak suka, walaupun ada juga cowok yang suka. Tapi
ini bagus sih menurut kami, karena biasa cewek itu pandai berkreasi juga dan lain-lain gitu lah ya. Ini kas setara kas, ini kasnya 51 jutaan menjadi 65 jutaan. Nah ini dia agak kecil nih. Nah ini agak kecil, tetapi memang ada orang yang dia simpan di bank dalam jumlah yang lebih banyak. Kas yang di tangan ngapain banyak-banyak, kalau misalnya gak apa ya, pembayarannya itu gak gitu pakai cash. Deposito berjangka masih sama. Kita lihat piutang usahanya, piutang pihak berrelasi sekitar 3 miliar. Wah ini udah berkurang nih, dari 5 miliaran menjadi 3 miliaran, berarti cukup bagus, dimana dia ada penurunan untuk pihak berrelasi. Sedangkan kalau kita lihat di sini pihak ketiga, dia ternyata berkurang juga ya. Ini piutangnya semua rata-rata berkurang. Semoga aja cash flow ini cukup bagus, makanya bisa berkurang. Kita lihat di sini ada Gelora Muda Berjaya, Mutirasa dan lain-lain. Berdasarkan umur, ternyata cash flow-nya ini dia saya nggak bisa dibilang terlalu macet ya. Ini masih oke lah ya untuk yang cash flow-nya, karena dia hanya sekitar 100-an juta untuk lebih dari 3 bulan. Kemudian untuk yang belum jatuh tempo sekitar 19 miliar, walaupun sudah mulai berkurang daripada yang kemarin. Piutang lain-lain di sini ada pihak ketiga, ada PT Quaker, dulu ada sekarang nggak ada. Bunga deposito 11 jutaan, nah ada dapat lagi tuh. Deposito sewa gudang ada dapat lagi. Persediaan kita lihat yang meningkat ini apa? Yang meningkat itu bahan baku. Nah ini merupakan hal yang cukup bagus, asalkan bahan bakunya itu gak mudah rusak ya. Jadi ini bahan bakunya sekitar 11 miliaran, dia meningkat, dia kedepannya gak gitu perlu beli lebih banyak bahan baku lagi. Bahan pembantu dia berkurang sedikit. Sebenarnya ini barang yang lain ini ada agak meningkat. Ini sebenarnya cukup bagus ya menurut kami. Sampai sekarang oke lah ya. Investasi lainnya kita lihat ada PT Nutriboga Sukses. Kemudian ini kita lihat ada bagian atas labanya, bagian kerugiannya dan lain-lain gitu ya. Semua ada disebutkan di sini. Ada beberapa perusahaan yang dia menjelaskan entitas tanahnya, kinerja dari entitas tanahnya, ada juga yang enggak karena terlalu banyak. Ini ada aset tetap bisa ada di sini. Tapi sebenarnya mau dijelaskan atau tidak itu tergantung dari masing-masing manajemennya dia. Itu terserah mereka. Saya oke-oke aja sih. Asalkan laporan keuangannya itu memang jujur ya. Berdasarkan pelanggan kita lihat di sini. Ini ada PT Kavindo Satindo, ada Kurnia Mitra 2. Ini totalnya ini dari 20 miliaran sekarang menjadi 15 miliaran. Oh, ini ada dolar Aussie ataupun AUD 12 miliaran sekarang menjadi 8 miliaran. Nah, kita lihat utangnya itu gimana. Utangnya itu ini lancar-lancar aja. Nah, ini yang bisa kami katakan, dimana ketika sebuah perusahaan itu dia utangnya itu lancar-lancar saja ataupun cukup bagus. Kebanyakan perusahaannya itu cash flow-nya bagus, ataupun perusahaannya itu lagi bisnisnya sedang bagus. Kebanyakan kayak gitu, kecuali kalau kita bilang dia baru IPO atau apa, nah itu mungkin agak sedikit beda. Tapi ini kan dia udah 3 tahun. Ini udah terlihat kinerjanya. Jadi nanti kita lihat gimana dengan kedepannya. Sebenarnya kalau mau lihat lebih pasti tarik jangka panjang saja, tarik 5 tahun. Ini yang 2024 kita lihat. Nah ini adalah Hengki Wijaya 24,9%. Wah ini ternyata walaupun tadi komisaris utama direktur utamanya cewek, ini ada Hengki Wijaya sebesar 24,9%. Nah dia meningkat ya kepemilikannya Tuan Hengki. Kemudian tadi Nyonya Dewi Irianti kayak meningkat juga nih 5,54. Dia kayak menurun ya nih Nyonya Dewi Irianti. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini ada yang berkurang, ada yang menurun juga ya nih ya. Tapi yang penting ini yang pemegang saham terbanyak aja pun dia meningkat kepemilikannya. Tapi yang penting kita lihat kinerjanya juga. Ini penjualan kita lihat retur penjualan 595 jutaan 569 juta meningkat dari 5 juta. Wah ngakak, ini kenapa bisa retur ya ini ya. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Misalnya ada yang bekerja di sini, mungkin bisa tahu di kolom komentar mengapa bisa agak tinggi. Kemudian ini potongan penjualan sudah mulai menurun, penjualan makanan meningkat. Nah inilah yang kami bilang cukup bagus. Pihak berrelasi dia sumbang sekitar ini pihak berrelasi ya. Ini ada yang pihak ketiga juga.
Tapi pihak ketiga masih oke lah, masih lebih banyak juga ya. Buang pokok pendapatan kita lihat pembelian bahkan 73 miliar dari 63 miliar. Berarti kan nih dia meningkat, nih cukup bagus. Skin tenaga kerja dan makanan karyawan pabrik. Wah, ini makanan, ini makanan 470 jutaan. Pest control pabrik 440 jutaan, ngangkat ya. Inilah yang perlu kita pelajari. Jadi untuk perusahaan yang bergerak di industri makanan, kita anggap saja pest control itu dia kan untuk mengendalikan hama. Dia bahkan nilainya itu hampir sama ya dengan makanan karyawannya. Jadi kita ini mau gimana ya? Berarti pest control itu memang biaya yang mahal. Tapi walaupun biaya mahal itu sangat penting untuk menjaga kredibilitas sebuah perusahaan. Jadi produknya itu bisa terpercaya dan lain-lainnya. Ini berarti pest control ini cukup tinggi, ini cukup bagus. Ini berarti mereka menjaga quality dari produk mereka serta kebersihan dari produk mereka sendiri. Karena ini memang bergerak di bidang makanan, semua perlu dijaga dengan bersih. Dan semua kedepannya bisa meningkat, bisa menjadi lebih baik lagi. Ini kantor, ala kudus kantor dan lain-lain, asuransi, quality control, sewa gedung dia menurun sedikit ya. Ini profesional bahkan dia berkurang. Ini cukup bagus sih menurut kami. Profesional kalau udah gak usah begitu banyak ya. Ini adalahnya. Nah ini lainnya yang kita gak tahu, tapi dia sudah berkurang. Pendapatan dan beban keuangan, kita lihat laba rugi investasi saham sekitar 9 jutaan dari 114 jutaan minusnya menjadi 9 jutaan saja. Cukup bagus. Pendapatannya ini adalah laba siklus, dia walaupun menurun tetapi penjualan meningkat, masih oke lah ya, karena ini nilainya gak gitu beda jauh sih. Nah, ini lain-lain 1 miliar menjadi 500 juta. Oke. Ini segmen operasi kita lihat, ini ada dalam negeri, luar negeri dan lain-lain. Luar Jakarta, ini luar negeri kok jadi gak ada ini ya. Kenapa luar negeri jadi gak ada penjual segmennya ini? Nah ini yang perlu kita ketahui. Tapi kalau kita lihat di sini, ini makanan dan minuman semua rata-rata meningkatnya. Nah, ini semua rata-rata meningkat. Mereka ada jual mesin juga berarti ya. Mesinnya ini yang berarti mesinnya ini dia memang cukup bagus ya penjualan mesinnya. Walaupun dia masih yang kedua, tapi kalau kita lihat untuk yang labanya ini cukup bagus dengan selisih selisih buah produksinya kayak gitulah. Ini baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.